Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ardiansyah. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Program Studi Pendidikan Matematika kelas 5F, NPM 19106310 580. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi materi matematika yang berjudul kali silang dan kali titik vektor. Seperti apa sih materinya? Yuk kita bahas sama-sama. Oke, materi pertama yang akan kita pelajari adalah kali silang vektor. Perkalian silang dari dua vektor, misalnya vektor A dan vektor B, ditulis sebagai A silang B. Perkalian silang dikenal dengan julukan perkalian vektor atau cross product, karena hasil perkalian vektor ini menghasilkan besaran vektor lagi. Setelah kita mengetahui bagaimana definisi perkalian silang vektor, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menyelesaikan soal dari perkalian silang vektor. Untuk menyelesaikan suatu perkalian silang vektor, kita bisa menggunakan metode Sarus. Seperti apa metode Sarus? Misalkan, di sini kita misalkan terdapat vektor A dengan vektor satuan XA, YA, ZA, dan vektor B dengan vektor satuan XB, YB, ZB. Penyelesaian langkah satunya, pertama kita tulis A silang B sama dengan di sini kita menulis matriks dengan kolom matriksnya itu 3x3. Kemudian kita tuliskan masing-masing vektor satuannya di baris kedua dan baris ketiga. Baris pertamanya kita isikan dengan I, J, K. Kemudian kita buat lagi di sebelahnya sebuah matriks 2x3 dengan isinya itu ada I, J, kemudian XA, YA, XB, YB. Nah, selanjutnya kita harus mengalihkan secara menyilang, yakni secara diagonal. Yang pertama, kita akan mengalihkan diagonal yang sebelah kanan. Nah, untuk diagonal yang sebelah kanan, itu kita harus dijumlahkan. Untuk diagonal yang sebelah kiri, itu kita kurangkan. Nah, di sini diagonal pertama itu adalah di sebelah diagonal yang ke kanan, tapi dimulainya dari yang paling kiri. Diagonal yang pertama ini kita kalikan I kali YA kali ZB ditambah J kali ZA kali XB ditambah K kali XA kali YB. Setelah kita menjumlahkan semua diagonal ke kanan, kemudian kita mengurangkan dengan diagonal yang ke kiri. Kita mulai dari pojok sisi atas kanan, berarti dari C dikurang J kali XA kali ZB dikurang I kali ZA kali YB dikurang K kali YA kali XB. Kemudian lanjut ke langkah kedua. Nah, ini dia tadi yang kita telah kali silang, bentuknya akan seperti ini. Nah, di sini ada
penjumlahan di mana kita menjumlahkan semua diagonal yang ke kanan. Kemudian kita kurangkan dengan jumlah dari semua diagonal yang ke kiri. Kita kumpulkan itu sesuai dengan hurufnya, sesuai dengan I, J, dan K. Menjadi seperti ini. A silang B sama dengan YAZB dikurang ZAYB I tambah ZAXB kurang XAZB J tambah XAYB kurang YAXB K. Untuk dapat memahami materi lebih lanjut, kita akan mempelajari cara menyelesaikan soal melalui contoh soal. Tentukan hasil kali silang dari A sama dengan 5I tambah 3J tambah 7K dan B 12I min 3J tambah K. Jawab. Penyelesaian langkah pertama adalah kita membentuk si vektornya ini ke dalam bentuk matriks 3x3 dan 2x3, di mana A silang B sama dengan IJK 537 12 min 31 dan IJ 53 12 minus 3. Kemudian kita kalikan silang diagonal ke kanan dan diagonal ke kirinya. Untuk diagonal ke kanan yang dimulai dari pojok kiri atas itu kita jumlahkan semua, kemudian kita kurangkan dengan jumlah dari diagonal kiri yang dimulai dari pojok kanan atas. Yang pertama, ini kita mengalihkan silang I kali 3 kali 1 ditambah J kali 7 kali 12 ditambah K kali 5 kali min 3. Kemudian K kali 3 kali 12 kurang I kali 7 kali min 3 dikurang J kurang 5 kurang 1. Nah, ini yang tadi jadinya A silang B sama dengan 3I tambah 8J tambah min 15K kurang 5J kurang min 21I kurang 36K. Kemudian kita kelompokkan berdasarkan hurufnya I, J, K menjadi 3 kurang min 21I tambah 84 kurang 5J tambah minus 15 kurang 36K. Kemudian kita kalkulasikan, hasilnya adalah A silang B sama dengan 24I tambah 79J tambah 51K. Materi yang selanjutnya akan kita pelajari adalah perkalian titik vektor. Perkalian titik vektor memiliki definisi jika U dan V adalah vektor-vektor di ruang 2 dimensi atau ruang 3 dimensi, dan θ adalah sudut di antara U dan V, maka hasil kali titik atau dot product atau hasil kali dalam Euclides atau Euclidean inner product U dot V didefinisikan sebagai ini. U dot V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos theta. Rumus ini digunakan apabila vektor U dan vektor V-nya itu lebih dari 0. Tapi apabila sebuah vektor U dan vektor V-nya itu sama dengan 0, maka hasil dot product dari U dot V adalah
0. Kemudian cara menghitung besaran sudut itu adalah cos theta sama dengan hasil dot produk dari U dot V dibagi dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V. Nah, untuk mencari jarak vektor kita bisa menggunakan rumus seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat, kemudian kita akarkan. Nah, ini untuk vektor yang memiliki dua satuan vektor. Nah, apabila vektor yang memiliki 3 satuan, tinggal ditambah aja di sini jadi Z. Begitu pula selanjutnya. Nah, tadi kita udah mempelajari perkalian titik vektor yang diketahui panjang vektor dan sudut vektornya. Tapi, apabila dimisalkan seperti ini, sebuah vektor A sama dengan AXI tambah AYJ tambah AZK, kemudian ada vektor B sama dengan BXI tambah BYJ tambah BZK, atau menggunakan IJK, itu kita cara menyelesaikannya itu lebih mudah lagi. Cara penyelesaiannya adalah A dot B sama dengan AXI tambah AYJ tambah AZK dot BXI tambah BYJ tambah BZK. Kemudian di sini kita kelompokkan berdasarkan huruf-hurufnya. Di sini kita kelompokkan I dengan I, J dengan J, K dengan K. Jadi seperti ini. AX BX tambah AY BY tambah AZ BZ. Dikarenakan perkalian titik vektor ini menghasilkan sebuah skalar, maka kita bisa menghilangkan IJK-nya. Kemudian kita kalkulasikan aja nih semuanya dan akan menghasilkan sebuah C atau sebuah skalar. Untuk memahami bagaimana cara menyelesaikan kali titik vektor, kita akan belajar melalui contoh soal. Contoh soal pertama, tentukan hasil dot produk dari A sama dengan 5I tambah 3J tambah 7K dan B sama dengan 12I kurang 3J tambah K. Cara menjawabnya, di sini kita telah mengetahui ada dua vektor, yakni vektor A dan vektor B, di mana vektor A sama dengan 5I tambah 3J tambah 7K dan vektor B itu 12I kurang 3J tambah K. A dot B sama dengan 5I tambah 3J tambah 7K dot 12I kurang 3J tambah K. Kemudian kita kelompokkan semuanya berdasarkan huruf-hurufnya. Di sini ada huruf I, kita kelompokkan dengan I, J kita kelompokkan dengan J, K kita kelompokkan dengan K. Kemudian kita kalikan dan kita jumlahkan keseluruhan. Yang pertama adalah kita akan mengelompokkan I. Di sini ada 5I dan 12I. Kita kelompokkan jadi 5 kali 12. Kemudian di sini ada 3J dan min 3J. Kita kelompokkan jadi 3 kali min 3. Kemudian di sini juga kita memiliki K. Jadi kita kelompokkan 7K dengan K. Jadi 7 kali 1. Kemudian kita jumlahkan hasil dari kelompokan-kelompokan ini. Jadi 60 tambah min 9 tambah 7 hasil A dot B.
itu adalah 58. Contoh soal yang kedua. Jika panjang vektor U adalah 4 satuan, panjang vektor V adalah 5 satuan, dan besar sudut yang dibentuk adalah 60 derajat, tentukan hasil dot product. Diketahui, panjang vektor U-nya 4, panjang vektor V-nya 5, dan besaran sudutnya itu 60 derajat, jadi cos 60 adalah setengah. Penyelesaiannya, A dot V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikalikan cos theta, di mana 4 kali 5 cos 60. Cos 60 tadi adalah setengah, jadi U dot V sama dengan 4 kali 5 kali setengah. Hasil dot product dari U dot V adalah 10. Sekian sharing materi dari saya. Semoga materi ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.